Kemanakah ku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan
Senang sekali pada saat ini saya dapat berjumpa dengan saudara-saudara para mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Baptis Bandung. Pada saat ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang diambil dari kitab Daniel pasal 4 ayat 29 sampai 33. Daniel pasal 4 ayat 29 sampai 33. Demikianlah firman Tuhan. Sebab setelah lewat 12 bulan ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, sehingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Ayat 33, pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makanan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali dan kukunya seperti kuku burung. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya orang itu melakukan sesuatu dengan segenap hati kalau itu untuk dirinya sendiri. Ya, entah apapun ya bentuknya, entah itu usaha atau pelayanan, biasanya itu orang melakukan dengan gigih kalau itu demi nama baiknya sendiri. Ya, biasanya saya perhatikan beberapa orang-orang yang diberkati Tuhan, dipercaya dengan harta yang banyak, ya dengan kekayaan. Orang mau menyumbang gereja dengan sumbangan yang besar asal dia menjadi ketua panitia. Ya, kalau dia tidak jadi ketua panitia ya nyumbang, tapi ya ala kadarnya. Tapi kalau dia jadi ketua, wah itu bisa 4 kali lipat dari pemberian biasanya. Nah, kita melihat semacam itu. Nah, kalau kita mulai masuk di dalam pelayanan, kita harus mulai belajar ya, mulai memurnikan motivasi di dalam pelayanan kita. Kita belajar dari malaikat Tuhan, saudara. Malaikat Tuhan itu tahu. Malaikat Tuhan tahu seperti apa Tuhan itu, betapa mulianya Dia, betapa dahsyatnya kemuliaannya. Hanya Tuhan saja yang layak disembah. Oleh karena itu pada waktu manusia menyembah malaikat, kita dapat baca di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 10, ya, maka tersungkurlah aku ini penulis kitab Wahyu, di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah. Nah, aneh sekali saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang sekarang ketika memiliki sedikit kekayaan, sedikit talenta, bakat, kemampuan yang istimewa, dia sudah ingin dipuji. Kita belajar dari Lucifer, saudara-saudara. Dia adalah malaikat Tuhan yang sesungguhnya sedang berada di dekat Tuhan, melayani, berada dekat sekali dengan Tuhan. Tetapi di dalam hatinya dia menginginkan kemuliaan Tuhan. Nah, ini dapat juga terjadi pada kita semua, orang-orang yang giat melayani Tuhan ya. Kita bisa berada di sekitar hadirat Tuhan, berada dekat sekali dengan Tuhan, tetapi ya bukan untuk menyembah Tuhan, bukan untuk memuliakan Tuhan. Ternyata di dalam diri kita punya motivasi ingin dimuliakan ya, dikagumi, dipuji oleh orang-orang di sekitar kita.
Nah, saudara, memang sejak kejatuhan Adam dan Hawa, ya, manusia menjadi antroposentris dan bisa juga menjadi egosentris, ya, berpusat pada dirinya sendiri. Sokrates, seorang filsuf pertama yang mengajarkan pentingnya integritas pribadi sebagai kewajiban utama orang terhadap dirinya sendiri, ya, bukan kewajiban terhadap para dewa atau terhadap hukum atau terhadap otoritas manapun, ya. Para filsuf dan para milioner sama saja, saudara, ingin dirinya menjadi pusat, ya. Dia tidak mau hidupnya berpusat pada Allah. Di dalam kerajaan Allah hanya satu pribadi yang akan dimuliakan, yaitu Tuhan saja, dan tidak ada orang di antara kita yang akan dimuliakan di sana. Oleh karena itu kita harus mulai belajar, ya, membiasakan diri, ya, di dalam pelayanan itu kita memurnikan pelayanan, motivasi pelayanan kita, bahwa kalau kita melayani, seberapapun hebat kita, kemampuan kita, talenta-talenta yang dimiliki oleh diri kita, kita harus sadar sepenuhnya bahwa hanya Tuhan saja yang layak menerima kemuliaan. Ketika kita menginginkan kemuliaan itu, sesungguhnya kita sudah memiliki hati seorang Lucifer. Kita ingin menjadi pusat perhatian, kita ingin menjadi pusat kekaguman. Teman saya, saudara, pernah berjalan, ini zaman dulu, di daerah Madiun di pelosok. Dia pernah melewati tengah malam, melewati sawah dan melewati pohon besar. Di sana dia bertemu dengan seorang yang tinggi besar, hitam, dan waktu itu disapa dalam bahasa Jerman, ya, Mudunle. Mudunle itu bahasa Indonesianya, kamu mau turun ke bawah, ya. Nah, teman saya ini berjalan seperti biasa, iya, dijawab iya gitu aja. Tapi setelah dia pikir-pikir, loh, orangnya tinggi besar, hitam, itu siapa? Jangan-jangan itu makhluk halus. Orang mengenal itu di dalam judul-judul film genderuwo. Setelah itu dia menoleh ke belakang dan benar ternyata hilang, ya. Orang itu tidak ada sama sekali, padahal dia masih dekat, berjarak dekat. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya, nah itulah makhluk-makhluk roh, ya. Sesungguhnya mereka punya kehebatan, bisa menghilang, bisa Lucifer itu, saudara-saudara, kalau saudara belajar tentang ilmu tentang setan, ya, nanti satanologi, kita belajar tentang ilmu setan diberi kemampuan karena sesungguhnya dia malaikat Tuhan yang menjaga kekudusan Tuhan. Jadi dia dipercayai Tuhan luar biasa, ya, tetapi dia menyalahgunakan kekuatan itu. Demikian pula kita, saudara-saudara, mungkin diberi banyak kemampuan oleh Tuhan, tetapi seringkali kita menggunakan kemampuan-kemampuan kita, kepandaian kita, kecakapan kita ini bukan untuk memuliakan Tuhan. Dan kita mungkin terpanggil melayani Tuhan, alasan kita ingin membaktikan hidup kita bagi Tuhan, dan ternyata sesungguhnya kita ingin menjadi pusat perhatian. Godaan pertama yang harus para pelayan, para hamba Tuhan berusaha menghindari, yaitu pengen dirinya menjadi pusat perhatian. Nah, bagaimana caranya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya kita dapat melayani dengan segenap hati, ya, dengan motivasi yang benar? Yang pertama, saudara, kita melayani, ya, meskipun melayani dengan segenap hati, meskipun nama kita tidak akan dikenal oleh orang, ya, belajarlah, saudara-saudara, kadang-kadang membuat program besar, rencana-rencana pelayanan besar. Ketika acara atau program itu berjalan dengan baik, yang seringkali yang dilihat bukan diri saudara. Kalau yang dilihat bukan diri saudara dan saudara tidak sakit hati, tidak panas hati, nah, saudara sudah lulus. Nats yang kita baca tadi ini bukan Nisar, ya, tergelincir dari tahta ke padang belantara. Gara-garanya adalah godaan seperti ini, ya. Ketika dia berada di suatu istana dan dia melihat Babel yang besar, lalu di dalam hatinya dia memuji, wah, lihatlah Babel yang besar ini karena siapa? Karena saya, ya, mungkin sambil membusungkan dada, menepuk dada. Nah, tadi sudah saya sebutkan Lucifer turun dari surga ke neraka, dibuang ke dunia ini.
menjadi roh jahat, roh yang najis ya. Karena apa saudara? Sebetulnya dia makhluk yang mulia, yang suci, tetapi karena dia memiliki kesombongan ya, ingin menjadi pusat. Dan demikian pula Raja Nebukadnezar, dari orang yang mulia menjadi orang yang gila, akhirnya terlihat seperti orang gila, dan memang ada gangguan ya di dalam pikirannya karena Tuhan yang menyebabkan seperti itu. Kita tidak akan menjadi penyembah yang benar kalau diri kita sendiri ingin disembah. Tidak mungkin saya dan saudara dapat mengagungkan Allah kalau kita sendiri ingin diagungkan. Nah, mari kita belajar dari Raja Nebukadnezar ini, saudara, supaya kita semakin memurnikan, semakin rendah hati, dan seketika kita tidak menjadi perhatian orang, kita tidak sakit hati. Walaupun mungkin itu karya kita, pelayanan kita, tetapi seringkali yang menikmati, yang dipuji malah orang lain. Nah, disitulah kita berhasil ya mengatasi kecenderungan untuk memamerkan diri kita sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pendeta sebuah denominasi lain yang bertanya kepada saya, sharing dengan saya tentang pekerjaan Tuhan ya. Nah, bagaimanakah pekerjaan Tuhan hamba di kalangan gereja-gereja baptis? Nah, karena di kalangan gereja-gereja tertentu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan ya, semakin lama orang melayani, semakin lama hamba Tuhan melayani, seiring dengan berkembangnya gereja, bertambahnya aset gereja, pendetanya semakin kaya. Karena seluruh aset gereja itu adalah milik pendeta ya. Beda dengan hamba-hamba Tuhan baptis. Di gereja baptis, kalau saudara nanti memutuskan melayani di gereja baptis, itu mungkin akan saudara alami juga ya. Kalau pendeta baptis awalnya menderita, dan akhirnya gimana? Tetap menderita. Saya pernah melayani di Jakarta ya, di Semarang, di Sidoarjo, dan sekarang di Tulungagung. Tapi pelayanannya sama saja, dalam kondisi dimanapun kalau di gereja baptis sama saja. Apakah menyesal? Tidak ya. Justru menurut saya, saudaraku, hamba Tuhan dari gereja baptis itu sangat alkitabiah ya. Karena selama Tuhan Yesus berada di dunia, dia adalah Raja alam raya, Raja surga. Dia pun benar-benar menanggalkan kemuliaannya. Apalagi kita yang hanya manusia biasa ya. Di dunia bukan tempat dia bersikap seolah-olah raja, padahal dia raja. Nah, apalagi kita manusia. Tetapi banyak hamba-hamba Tuhan sekarang yang sebetulnya menurut saya bisa saja pendeta beli mobil apa, bisa saja. Tetapi menurut saya itu sudah menunjukkan bukan sederhana lagi. Ya, hamba Tuhan ya, harus belajar ya, belajar rendah hati. Bagaimana kalau diberkati dengan berlimpah-limpah? Firman Tuhan berkata, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagikanlah kepada orang-orang yang membutuhkan. Bagikanlah kepada hamba-hamba Tuhan lain yang membutuhkan. Bagikanlah kepada mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan. Amin, saudara-saudara. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini termasuk ujian motivasi. Orang bisa saja melayani sangat giat, tetapi ternyata apa? Itu memperkaya dirinya sendiri. Nah, yang terakhir, saudara, bagaimana kita dapat melayani dengan segenap hati? Ya, layanilah Tuhan apapun bentuknya dengan segenap hati, saudara. Firman Tuhan mengatakan, saudara, hukum utama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi semuanya bagi Tuhan. Seorang bapak gereja bernama Clemens melihat filsafat itu bukan musuh kekristenan, karena di dalam filsafat juga ada kebenaran-kebenaran yang akan memperkuat iman Kristen. Clemens berkata, saudara, filsafat mempersiapkan orang Yunani bagi Yesus Kristus, sama seperti perjanjian lama mempersiapkan orang Yahudi. Peringatan Paulus terhadap filsafat, misalnya dalam Kolose 2:8, dimaksudkan melawan filsafat yang buruk yang bertentangan dengan ajaran Kristen. Nah,
maksud saya saudaraku, hal ini saya sampaikan, apapun aktivitas saudara, entah itu bermain musik ya, atau saudara berfilsafat ya, entah saudara mempelajari hal-hal praktis tertentu, gunakanlah itu untuk Tuhan. Diabdikan ilmu, logika, rasio kita semua harus diabdikan untuk Tuhan ya. Jangan untuk diri sendiri, jangan kita berusaha untuk supaya nama kita dikenal, supaya kita menjadi hamba Tuhan besar. Hilangkan itu saudara. Biarlah Tuhan Yesus yang semakin besar, Tuhan Yesus yang semakin dikenal orang ya. Dan kalau bisa justru kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita semakin kecil ya, semakin kecil. Kalau ada pun, bagaimana kalau ada orang yang memuji kita, apakah kita harus marah? Kadang-kadang di dalam pelayanan ada juga yang orang memuji pelayanan kita. Yang biasa saya lakukan adalah masuk ke dalam kamar, berdoa, dan menyerahkan segala pujian, pengakuan dari orang-orang yang kita layani itu kepada Tuhan Yesus. Karena kita tahu semua talenta, semua bakat yang ada pada kita asalnya berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian saja saudara-saudara firman Tuhan pada saat ini, dan akhirnya selamat melayani, terus setia, jaga motivasi hati kita, tetap murni, rendah hati di dalam Tuhan. Selamat melayani Tuhan. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti.